Selamat pagi saudara-saudara, hari ini kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus atau yang dikenal dengan Pentakosta. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Saudara-saudara, kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Kata pembuka terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2
ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh penginjil Mekesulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu, kami sadar kami orang berdosa, yang sering kali tidak taat kepada Engkau Tuhan. Kami lebih melakukan apa yang kami mau daripada apa yang Tuhan mau. Hari ini kami datang dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan, ampuni ya Tuhan. Ampuni kalau kami selama ini terlalu sombong di hadapan Tuhan, sulit mengampuni. Kami sulit untuk menerima kesalahan orang lain. Kami suka mengadili. Kami suka menghakimi orang lain. Tuhan, ingatkan kami ini bukan Tuhan. Kami orang berdosa ya Tuhan. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah mengakui dosa-dosa kita. Kita percaya Tuhan sudah mengampuni segala kelemahan, kekurangan, dan Tuhan pun juga rindu kita boleh hidup lebih baik. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh penginjil Mekesulu. Kita akan mengenang akan hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Roh kebenaran penuhi daku. Penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Penuhilah Yesus, penuhilah daku. Mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Roh Kudus sucikan daku dari segala dosaku, bagai bejana yang baru siap dipakai Tuhanku. Penuhilah Yesus, penuhilah daku. Mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku, bagai rusa yang dahaga ku rindu
Shalom, jumpa lagi kita di hari Minggu, bagian yang kedua dengan tema Roh Kudus penggantiku. Kita akan membaca di dalam Yohanes 14. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami masih diberi kesempatan demi kesempatan belajar firman-Mu. Pakai kami Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan percayakan, urapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu dan berkati jemaat yang mendengar. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. 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 Roh Kudus penggantiku, tema kita hari ini. Yohanes 14 mengisahkan percakapan murid-murid bersama dengan guru mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di sana mereka mengalami satu kegelisahan yang luar biasa. Kenapa? Karena di pasal sebelumnya Yesus sudah berkata kepada mereka, tidak lama lagi saya akan pergi. Dan kemana saya pergi kalian tidak dapat mengikutinya. Panik murid-murid. Iman mereka tergoncang. Berarti mereka akan berpisah dengan guru mereka. Dan Tuhan sangat tahu kegelisahan hati mereka. Untuk itu, Tuhan perlu meneguhkan mereka. Sebelum Yesus Kristus naik ke surga, Tuhan ingin menguatkan mereka supaya mereka jangan tergoncang imannya hanya karena Tuhan naik ke surga. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menguatkan mereka. Yang pertama, kita sudah membahasnya. Yesus pernah berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau engkau percaya Bapa itu adalah Allahmu, percayalah juga kepadaku karena aku juga ada di dalam Bapa. Tuhan berbicara kemahakuasaannya, ketuhanannya. Percayalah kepadaku. Serahkan segala kekhawatiranmu, ketakutanmu kepadaku. Yang kedua, bagaimana Tuhan menguatkan mereka karena mengalami kegelisahan. Tuhan menjanjikan penghibur. Kita lihat misi Yesus Kristus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan. Hari ini kita memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus atau yang kita kenal dengan nama Hari Pentakosta, artinya 50 hari. 50 hari setelah Yesus Kristus bangkit. Setelah Yesus Kristus bangkit, 50 hari kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus. Ini yang kita kenal dengan Hari Pentakosta. Dan hari ini kita memperingatinya sebagai Hari Pencurahan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 diceritakan bahwa murid-murid berkumpul di satu tempat untuk merayakan hari ke-50 Yesus sudah bangkit. Alkitab menceritakan turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Disinilah terjadi yang kita kenal pencurahan Roh Kudus yang Yesus sudah pernah janjikan.
Kita kembali di dalam Yohanes pasal 14. Di situ Yesus menjanjikan penghibur kepada murid-muridnya. Siapa penghibur itu? Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, Yesus katakan, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Tuhan tahu murid-muridnya akan berhadapan dengan dunia yang semakin rusak. Kita lihat apa kata Rasul Paulus tentang keadaan manusia sekarang ini. 2 Timotius 3 ayat 1-5. "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu." Inilah keadaan dunia yang akan dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana mereka menghadapi dunia seperti ini? Dunia yang penuh dengan kejahatan. Tuhan katakan, serahkan diri kita untuk dipimpin di dalam roh kebenaran. Karena roh kebenaran akan menuntun kita supaya kita tidak terbawa arus dengan kehidupan dunia yang jahat ini. Bagaimana kita menghadapi dunia ini? Apa yang kita andalkan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, dengan keadaan dunia sekarang ini, bagaimana kita menghadapinya? Keadaan dunia seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius. Bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita memakai kekuatan kita atau kita mengandalkan kuasa Roh Kudus? Kalau kita mengandalkan kekuatan kuasa Roh Kudus, Roh Kudus akan memimpin kita di jalan kebenaran. Roh Kudus tidak akan pernah membawa kita ke dalam kesesatan. Tidak akan membawa kita ke dalam kehidupan dunia yang sesat ini. Dia akan membawa kita di jalan yang benar. Karena Dia adalah roh kebenaran. Bagian yang kedua, siapa roh penghibur itu? Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, saya mengambil di Kisah Rasul. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh penghibur itu akan memberikan kita kuasa ketika kita dicurahkan Roh Kudus. Kuasa itu yang memberikan semangat kepada murid-muridnya. Kuasa itu juga yang memberikan murid-muridnya tidak takut mati. Kuasa itu juga yang memberikan murid-murid keberanian untuk menceritakan siapa Yesus Kristus. Di dalam pasal-pasal selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul, dikisahkan murid-murid Tuhan Yesus mulai mengalami penganiayaan. Tapi mereka tidak takut terhadap kematian. Salah satunya adalah Stefanus. Stefanus diceritakan di dalam pasal 7. Dia mati dirajam batu. Kenapa dia meninggal dengan cara seperti itu? Karena dia bersaksi tentang siapa Yesus Kristus. Mereka marah. Mereka mencari cara untuk supaya
Stefanus diadili. Orang-orang Yahudi ini marah. Dia diadili dan ditanya, apa benar apa yang dituduhkan kepadamu? Dia dituduh, difitnah bahwa dia menghina bait Allah dan menghina Taurat Tuhan. Apa yang Stefanus lakukan? Dia menceritakan tentang Bapak Abraham. Dia ceritakan kesetiaan Bapak Abraham dan sampai kepada Yusuf dan sampai kepada Israel yang keluar dari tanah Mesir dan sampai kepada tegar tengkuknya bangsa Israel. Kemudian Stefanus berkata bahwa nenek moyangmu, nenek moyang daripada orang Yahudi, suka menganiaya pengikut Kristus. Mereka marah ketika Stefanus mengatakan hal ini. Stefanus menatap ke langit dan berkata, aku melihat Yesus Kristus duduk di samping sebelah kanan Allah Bapa. Mereka tambah marah karena mereka baru saja membunuh Yesus Kristus. Meskipun saat itu Tuhan Yesus bangkit, tapi ketika disinggung tentang Yesus Kristus yang berada di samping Bapa di surga, mereka tambah marah. Saat itu juga Stefanus diseret keluar dan dia dilempar batu sampai mati. Mengapa ada murid-murid yang mau melakukan hal ini? Berani menceritakan tentang Kristus. Karena kuasa daripada Roh Kudus memberikan mereka kekuatan untuk tidak takut bersaksi, tidak takut untuk menceritakan siapa Yesus Kristus. Sekarang ini banyak orang percaya bersaksi tentang Yesus Kristus. Banyak orang percaya menceritakan tentang Yesus Kristus mati dan bangkit. Bagaimana dengan kita? Apakah amanat agung masih kita tetap lanjutkan sampai hari ini? Apakah selama ini kita masih terus menceritakan tentang Yesus kepada orang lain? Jangan takut, karena Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Poin yang ketiga, siapa roh penghibur itu? Yesus katakan di ayat 17, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Poin yang ketiga saya katakan, saya tulis, dunia tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia. Dunia tidak mengenal Roh Kudus. Sehingga tidak heran kalau dunia membenci Yesus Kristus. Tidak heran kalau dunia membenci pengikut Kristus, karena mereka tidak mengenal Roh Kudus. Roh Kudus tidak ada di dalam kehidupan mereka. Kalau kita mengenal Roh Kudus, apa istimewanya kita? Apa kelebihan kita sampai kita bisa mengenal Roh Kudus itu? Kita tidak punya kelebihan apa-apa. Semua itu hanya karena anugerah dari Tuhan. Kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan sehingga kita bisa mengenal roh penghibur itu, roh kebenaran itu, roh Allah yang berdiam di dalam kehidupan kita. Kita istimewa, kita dipilih. Kalau kita dipilih, apa reaksi kita kepada Tuhan? Bersyukur, karena kita menjadi bagian
dari Tuhan untuk bisa mengenalnya. Pernah kita bersyukur karena kita mengenal Roh Kudus? Pernah kita bersyukur karena Roh Kudus ada di dalam hati kita? Pernah kita bersyukur karena Roh Kudus memimpin hidup kita? Karena tanpa Roh Kudus, hidup kita akan semakin sesat di dunia ini. Bagian yang keempat, siapa roh penghibur itu? Ayat 17, terakhir bagian B. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus katakan, kamu mengenal Dia dan Ia akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Siapa Dia? Roh Kudus. Dia adalah Allah yang punya kuasa untuk berdiam di dalam hidup kita, yang punya kuasa untuk menyertai kita. Apa hebatnya kita sehingga Allah mau berdiam di dalam hidup kita? Tidak ada. Tapi kenapa Allah mau melakukan hal ini? Karena Allah mau membenahi pikiran kita. Allah mau membenahi hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kenapa Rasul Paulus berkata seperti ini? Karena pikiran Allah, tujuan Allah berbeda, bertentangan dengan pikiran manusia. Manusia pikirannya untuk kepentingan diri sendiri. Manusia hanya memikirkan diri dan diri dan diri. Tapi Allah, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Begitu peduli kepada manusia. Allah berpikir tentang kasih. Allah berpikir tentang kemurahan. Allah berpikir tentang keadilan. Jadi ini bertentangan antara Allah dan manusia. Sehingga Rasul Paulus perlu mengingatkan kita, mari kita taruh pikiran dan perasaan kita kepada pikiran Kristus, pikiran Allah. Karena di dalam pikiran Kristus tidak akan pernah menyimpang daripada kebenaran. Tuhan mau berdiam di dalam hidup kita, supaya membenahi pikiran kita, membenahi hidup kita, supaya kita tidak menyimpang dari kebenaran. Tuhan mau kita hidup sempurna, sama seperti Kristus sempurna. Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Dia berupaya sebaik mungkin supaya kita sempurna, seperti anaknya sempurna. Ia begitu mencintai kita, sehingga ketika Dia naik ke surga, Dia tidak membiarkan kita yatim piatu, tapi Dia memberikan penghibur. Dia menjaga, menguatkan, memberikan kuasa. Kebaikan Tuhan, mari kita ingat di dalam ibadah hari ini, hari pencurahan Roh Kudus kepada orang percaya. Mari kita bersyukur karena kita bisa mengenal Dia. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang mau berdiam di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau terus kuatkan kami, hiburkan kami, bahwa ada Roh Allah yang berdiam di dalam hidup kami, yang ingin membenahi pikiran kami yang jahat, pikiran kami yang dikuasai oleh dosa. Kau begitu mengasihi kami ya Tuhan, sehingga Engkau masuk di dalam hidup kami, Kau berkuasa di dalam hidup kami, supaya kami hidup di dalam roh kebenaran, supaya kami hidup di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama menyatakannya di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun, untuk Andi Kelvin, suami daripada Terry. Berdoa juga buat Pak Juntiono, untuk Terry dan Budi Cho. Mari kita juga doakan pergumulan bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan buat saudara-saudara kami, untuk Andi, Pak Jun, Terry dan juga Budi. Tuhan, Kau sudah menyertai mereka bertahun-tahun. Kami percaya anugerah Tuhan melampaui segala kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Biarlah di hari ulang tahun mereka, mereka juga boleh bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sangat nyata di dalam hidup mereka. Pimpin Tuhan supaya hidup yang dipercayakan kepada saudara-saudara kami sungguh boleh digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati kesehatan mereka, berkati rumah tangga, dan Tuhan juga memberkati, beri hikmat bijaksana sebagai orang tua, sebagai opa. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberkati saudara Budi. Tuhan, kiranya Tuhan juga yang terus menolong setiap saudara-saudara kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ingin memberi yang terbaik. Biarlah mereka boleh melihat pertolongan dan pimpinan Tuhan dinyatakan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami supaya ya Tuhan bisa mengatasi segala problema yang ada di negara kami. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk terus masalah COVID yang masih menjadi pergumulan setiap negara. Kami pun juga rindu Tuhan, negara kami boleh mengatasinya dengan baik. Hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu Tuhan kami memohon, berilah kekuatan kepada kami juga sebagai rakyat, untuk kami juga boleh mendukung dan kami juga boleh menjaga protokol kesehatan. Berkati untuk tenaga kerja kesehatan Tuhan, untuk para tim dokter, berkati Tuhan mereka yang berjeri lelah. Tuhan, Engkau juga yang menjaga dan melindungi. Kami serahkan Tuhan sekali lagi pergumulan yang ada. Tuhan yang tahu apa yang dialami jemaat-Mu satu demi satu. Apa yang mereka rindukan, apa yang mereka sedang gumulkan. Baik masalah keuangan, baik masalah pekerjaan, rumah tangga, anak-anak, keharmonisan keluarga. Kami terus berdoa di hadapan-Mu. Dan kami tidak ingin putus asa, tapi kami mau terus Tuhan percaya bahwa Engkau mendengar doa-doa kami. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu. Kami serahkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberi persembahan. Kita sudah melihat di layar televisi atau HP, sudah tertera barcode bagi saudara-saudara yang ingin memberikannya juga secara langsung atau transfer bisa melakukannya.
Saya akan membacakan nats persembahan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan menyanyikan pujian Hujan Berkat sebagai nyanyian pengutusan. Biarlah Roh Kudus sungguh memberkati kita dan kita juga boleh taat kepada pimpinan dari Roh Kudus. Turunkan hujan berkat-Mu, kebangunan Roh Kudus. Ini janjinya kasih-Mu yang sejukkan hatiku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, diturunkan Roh Kudus. Gunung lembah disejukkan oleh hujan berkat-Mu. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, janji-Mu pun genaplah. Firman-Mu yang sungguh indah menyegarkan hatiku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Saudara, saya undang untuk berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Di hari turunnya Roh Kudus, biarlah kita juga semakin menyadari keberadaannya. Dan juga kita boleh terus bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan dirinya yang sangat berharga. Cinta kasih dari Allah Bapa yang sudah mengutus Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Pertolongan dan penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.